Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Saripudin dengan NPM 220310 dari industri kelas A. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas, yaitu membahas tentang materi yang bersangkutan dengan QFD. Yang mana QFD itu adalah singkatan dari Quality Production Development. Yaitu yang pengertiannya adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengintegrasikan suara pelanggan ke dalam setiap tahap proses pengembangan produk. Jadi QFD ini adalah metode sistematis ya untuk pelanggan dalam setiap proses pengembangan produk. Setiap kita mau mengembangkan produk, pasti kita cara relatif itu menggunakan metode QFD ini. Yang mana QFD yang saya ambil pada penjelasan kali ini yaitu dari mesin pengupas kelapa. Yang mana industri pertanian, khususnya produksi kelapa, memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui inovasi dan peningkatan kualitas. Setelah suatu produk, mesin pemarut kelapa sangat karena mesin ini sangat berguna dan jarang ditemukan, langka ditemukan dan langka digunakan. Tapi kegunaannya sangat besar gitu. Setelah suatu produksi turunnya adalah pemarut kelapa, yaitu digunakan untuk sebagai bahan dasar dan bahan dasar dalam berbagai produk makanan. Oh, jadi gini. QFD ini adalah pemarut kelapa ini bisa digunakan untuk memarut kelapa, yang mana kelapanya itu bisa menjadi bahan dasar untuk sebuah bahan makanan gitu. Oke, selanjutnya kita perlu tahu yang namanya proses QFD dalam pengembangan parut kelapa. Yaitu ada beberapa bagian. Salah satunya yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan. Voice of Consumer, VOC ya. Langkah pertama dalam QFD ini adalah mengidentifikasi kebutuhan harapan pelanggan. Untuk produk pemarut kelapa, proses ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara atau diskusi kelompok dengan konsumen dan perilaku industri makanan. Contoh, kebutuhan pelanggan meliputi temperatur parut kelapa yang lembut dan konsisten, rasa kelapa yang segar dan alami, kemasan yang higienis dan mudah digunakan, harga yang kompetitif, dan unsur simpan yang panjang tanpa pengawet bantuan. Jadi mesin kelapa ini ya, pemarut kelapa ini sangat bermanfaat dan banyak sekali manfaatnya gitu. Yang kedua yaitu penentuan persyaratan produk, yang mana setelah kebutuhan pelanggan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah kita harus menerjemahkan ke dalam persyaratan teknis produk gitu teman-teman gitu. Setelah kualitas kelapa yang digunakan, misalnya kelapa segar dan matang, terus proses pemarudan yang memastikan temperatur yang diinginkan, teknik pemasangan yang mempertahankan kesegaran dalam kebersihan. Banyak ya metode-metode QFD yang digunakan dalam pemarut kelapa ini. Selanjutnya itu analisis dan pengembangan rencana tindakan, yang mana selanjutnya itu ada juga pengujian dan validasi. Ini pengujian dan validasi ini sangat penting ya, sangat perlu kita ketahui. Karena kenapa? Karena pemarut kelapa yang dikembangkan berdasarkan hasil QFD harus diuji dengan
divalidasi untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pelanggan terpenuhi gitu. Jadi produk yang dihasilkan dari pemarut kelapa ini bisa memenuhi harapan pelanggan gitu teman-teman. Selanjutnya itu keuntungan KFD dalam pengembangan pemarut kelapa. Keuntungan, ini yang kita cari-cari dalam sebuah berbisnis atau berproduksi, yaitu adalah keuntungan. Itu keuntungan dalam pengembangan pemarut kelapa ini. Yang pertama itu bisa meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Ya, singkat, padat, jelas, dan cepat gitu. Selanjutnya yaitu meningkatkan keputusan pelanggan. Selanjutnya yaitu meningkatkan resiko produk gagal di pasar. Contoh implementasi KFD dalam pengembangan pemarut kelapa seperti misalkan sebuah perusahaan ingin mengembangkan parut kelapa yang dapat digunakan dalam industri makanan. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut, teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama mengumpulkan suara pelanggan, itu yang sangat yang pokok utama, yaitu harus mengumpulkan suara pelanggan. Yang kedua itu manajemen kebutuhan ke dalam persyaratan produk, yaitu setiap kita mau berbisnis itu harus manajemen gitu semua pengembangan. Yang selanjutnya yaitu hubungan host of quality. Untuk kegunaannya yaitu untuk memetakan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis. Antara teknis yang kita buat dan kebutuhan pelanggan itu harus sesuai dengan keinginan supaya tidak ada perpecahan atau penyinggungan antara konsumen dan produksi. Selanjutnya yaitu analisis dan probabilitas, itu sangat penting yaitu. Yang kelima adalah pengujian, dan yang terakhir itu setiap sesuatu yang kita buat pasti yang terakhir itu adalah diuji Selanjutnya teman-teman, kita perlu mengetahui tantangan dalam implementasi KFD. Meskipun KFD menawarkan banyak manfaat, implementasinya juga memiliki tantangan tersendiri, teman-teman. Apa saja itu? Yaitu diantaranya kebutuhan sumber daya, kapasitas proses, perubahan kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya bisa kita lihat pada gambar di layar ini. Yang berwarna-warna itu ada warna biru, merah, hijau, kuning. Itu menunjukkan beberapa metode gitu. Itu ada biru ada 5 kali tertinggi, merah 2, dan hijau itu bisa kita lihat sangat bagus, kurang bagus. Itu bisa kita lihat pada metode ini Mungkin gambar ini sangat jelas dan bisa kita pahami. Dan apabila kurang jelas bisa kita cari-cari dari referensi di YouTube, banyak di Google tentang KFD ini. Bisa dilihat gambarnya, ini sangat menunjukkan tentang komponen-komponen yang kita telah hitung dan kita telah pelajari Itu bisa kita lihat cara yang menarik, harga terjangkau. Ini adalah keinginan konsumen terjangkau, tidak banyak yang terbuang gitu. Nilai kecepatan gitu, relatif bisa kita lihat itu relatif yang saya hitung dan dihasilkan itu ada 3, 4, 7, 1, 2, 5, dan 6. Itu relatifnya. Dan tingkat kesulitan itu bisa kita lihat tuh ada 1 sampai 3, 4 sampai 5 gitu. Dan lain sebagainya bisa kita pahami juga di PPT ini. Jadi dari awal sampai akhir bisa kita simpulkan
bahwa QFD ini adalah alat yang sangat berguna dalam mengembangkan produk, teman-teman gitu. Alat yang sangat berguna karena kenapa? Karena termasuk diantaranya termasuk pemarut kelapa. Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, QFD ini membantu meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya dan waktu pengembangan gitu, serta meningkatkan keputusan pelanggan. Jadi pelanggan ini bisa diputuskan mau kayak gimana dan mau gimana hasilnya gitu, hasil produk yang diinginkan. Manfaat yang diperoleh menjadinya metode yang berharga bagi produsen yaitu ingin memastikan produk yang memenuhi atau meliputi harapan pelanggan gitu. Intinya semua harapan pelanggan bisa kita penuhi dengan adanya metode QFD ini gitu. Dan terakhir bisa kita lihat referensinya ya, yaitu ada Accoye 1990, ada Howard J.R 1988. Banyak ya referensi-referensi yang saya ambil. Ini terutama dari jurnal-jurnal tradisional. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Maklum saya juga masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.